Dalam hal ini bala putra semuanya dikatakan di Al-Furqan 63 sebagai sifat pertama ibadir rahman. Wa ibadur rahmanil ladzi yamsuna 'alal ardi haunan. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hambanya Ar-Rahman atau abdi-abdinya Ar-Rahman, yaitu mereka yamsuna yang berjalan alal ardi di atas bumi haunan dengan kehinaan. Tapi di sini diartikan yaitu orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Rendah hati di sini menggunakan kata haunan. Kenapa tidak menggunakan tawadu? Kehinaan haunan dari kata alhun ihanah. Kehinaan dimaknai rendah hati. Kemudian dalam hal ini apabila ya wa iza apabila khotabahumul jahilun, si orang jahil berkhotbah, atau dimaknai apabila orang-orang bodoh menyapa kamu, mendatangi kamu, ya, berbicara denganmu, berkhotbah kepadamu, qalu salama, dan kita mengucapkan kata salam. Masa ada orang bodoh berkhotbah kita ngomong salam? Pemaknaannya dalam hal ini para putra semuanya, maksud lafal dari yamsuna alal ardi hauna, ya, berjalan di bumi penuh dengan kehinaan atau dengan rendah hati. Nah, begini, bahwa pondasinya, ya, dasar utamanya orang atau manusia berjalan di bumi adalah hal yang pertama keniatan yang baik. Awas nih, punya niat yang baik, bukan tinggal di alam bumi ini, bukan tinggal di alam dunia, urusannya dengan berjalan, yamsuna, ya, berjalan, ngeluyur, berkelana, ya. Kalau lebih santai ngomongnya berarti berkelana. Nah, itu. Iya, kelayaban. Dalam hal ini para putra semuanya, hal yang pertama adalah keniatan yang baik untuk mencari meraih keutamaan, fadilah, dan juga keniatan yaitu untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipastikan dalam hal ini kita memiliki karakter seperti itu. Ketika kita keluar rumah, ketika kita bekerja, ketika kita berposisi dalam hal kesibukan di siang hari, pastikan semuanya adalah dalam hal untuk meraih ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan fadilahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, yakni dalam hal fadilah dan keridhoan itu dapat diraih, ya, hanya bisa diraih yaitu apabila kita dalam keadaan diri ini tetap merasa hina dina, ya, tidak pernah merasa diri mulia, gitu loh, ya. Sekalipun Rasulullah Muhammad dengan kemuliaan kerasulannya nggak pernah sombong, nggak pernah ujub, ria, takabur, DLL dan lupa lagi, gitu loh, ya. Tetap dalam hal kehinaan, biasa saja, karena predikat kerasulan hanya sebuah predikat kepangkatan saja. Termasuk kita sebagai abdinya Ar-Rahman, ya kepangkatan. Abdinya yang gagah perkasa atau Abdul Jabbar juga kepangkatan. SAG, sarjana alam gaib, itu kan. Lama kita tetap diri dimanapun tetap merasa hina, karena posisinya walaupun di kantor sebagai atasan, ya itu kan berkat adanya bawahan. Coba Anda di kantor ngaku sebagai atasan tanpa punya bawahan, ya, buka kantor sendiri ngaku bos, tidak punya kerjaan, tidak punya bawahan, tidak punya karyawan, tidak punya tender, siapa yang mau mengiyakan Anda bos? Berarti Anda tetap kan bisa tinggi karena ada yang menyokong dari bawah, benar? Berarti kan tidak berarti apa-apa tanpa penyokong yang rendah. Maka kita tetap dalam hal posisi kehinaan, yaitu senantiasa DP handap aksor, tidak dalam keadaan ujub, ria, takabur, adapun hina atau kehinaan manusia adalah disebabkan apa? Hanya karena nggak punya uang terus terhina. Apa Allah memperhitungkan tentang hal hartamu di alam dunia? Apa semua orang kaya terhormat di mata Allah, di pandangan Allah, di penilaian Allah? Bukan kan? Ya, bahwa ukuran kehinaan manusia di ini alam dunia adalah jahiliyah, kebodohan,
dalam hal memaknai azikronya Allah subhanahu wa ta'ala. Quran diturunkan, dia nggak ngerti-ngerti acan. Nabi diturunkan, dia hanya beranggapan, alah itu kan bagi mereka, gua mah kagak. Ya, jadi mutlak bahwa kehinaan manusia, ihananya manusia, haunannya manusia dikarenakan kebodohan. Ya, sehingga kita dituntut untuk terus berupaya belajar baik siang maupun malam. Ya, sempatnya siang, malamnya dikaji ulang. Sempatnya malam, segera siangnya dipraktekkan. Kurang sempurna pempraktekannya, renungkan lagi malam harinya. Ada yang kurang, ada yang berlebihan, istighfarkan. Besoknya sempurnakan. Benar, kan kita ngaji seminggu sekali. Masa satu ayat seminggu sekali gak kelar? Ya, satu ayat seminggu kita tadaburkan di alam, di kehidupan, praktekkan, masa gak kelar? Ya, terus ngaji malam minggu, minggunya praktekkan. Kurang sempurna, istighfarkan pada malam harinya. Minta petunjuk lagi kepada Allah agar Senin lebih sempurna untuk melaksanakan itu perintah Al-Quran. Kurang sempurna juga, istighfarkan lagi, nggak masalah. Ya, sambil merenungkan lagi, meminta petunjuk lagi. Ya Allah, ya kayaknya kurang pas nih ya Allah. Terus Selasanya begitu, Rabunya begitu terus. Ya, nah dalam hal ini sudah barang tentu bahwa kita tidak akan mampu sempurna dalam hal ya memaknai azikronya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, secara sendiri maupun secara intern nggak bisa, karena saking luasnya ilmu kepunyaan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu saking luasnya, digambarkan di Al-Quran untuk menuliskan kalimat Allah. Ya, dibutuhkan tinta selautan, silahkan tulis tuh. Ya, nggak bakal cukup, ditambah lagi 7 lautan, nggak bakal cukup juga. Saking banyaknya, pemaknaan satu ayat tidak akan pernah selesai ya oleh diri sendiri ataupun intern, bahkan tidak akan selesai oleh suatu zaman ya. Sehingga dibutuhkan peran sosok pengasuh dan pembimbing, sebutlah mursyid, untuk memberikan kemudahan kepada kita dalam hal bertafakur mikir dan juga dalam hal bertazakur, yaitu belajar ya, sampai kepada perenungan, pemraktekan, bertadabur. Tuh, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala juga secara ar-Rahman itu sudah mentadaburkan dalam hal bentuk apa? Yudabbirul amr. Tuh, mengatur segala urusan, mengatur segala perintah. Segala perintah sudah teratur, segala urusan sudah teratur. Ya, perintah untuk keteraturan. Ya, perintah baik semuanya. Tapi kalau tidak teratur, susunan pasal-pasalnya, bait-baitnya nggak teratur, kan kacau-kacau juga. Benar. Dan itu sudah ditadaburi oleh kersa kuasa Allah secara yudabbirul amr. Ya, sampai kepada kita di Al-Quran ya, dimaknai dengan yaktadabarunal Quran, diperjalankan menjadi tadabur alam. Bisa perenungan ayat-ayatnya Allah, yaitu dalam hal kita berkehidupan di ini alam dunia. Adapun yang disampaikan oleh mursyid, haruslah kita menerimanya dengan lapang dada dan juga lunak kepala. Bukan tulang lunak doang, yang lunak tulang bukan ya, kepala juga harus kepala lunak ya. Sebab dalam hal belajar tidak layak dan tidak patut dalam hal ini adalah keras hati dan juga keras kepala ya, yakni tidak boleh keras hati, membangkang, membantah, menentang terhadap mursyid, tidak boleh keras kepala juga kepada mursyid. Intinya tidak boleh keminter. Nah dalam hal ini maksud lafal hauna, hina atau kehinaan yang diartikan rendah hati, maksudnya adalah dalam hal konteks diri yang bodoh sedang mencari kefahaman, yaitu tentang hal ilmu pembelajaran, peringatan, yaitu azikronya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi wajib hina karena kita nggak ngerti apa-apa ya, butuh panduan, butuh bimbingan, butuh petunjuk.
Adapun di sini pemaknaan lafal berjalan di bumi ya dimaknai dengan yamsuna alal ardi, maksudnya adalah mentadaburi Quran, yaitu di dalam kehidupan dunia dan selanjutnya ya, sampai pemaknaan kepada pembenaran Al-Quran ya. Dalam hal maksud pemaknaan secara lafal, wa idza khotobahumul jahiluna qalu salam, dan apabila orang-orang jahil atau orang-orang bodoh berkhotbah, yaitu orang bodoh menyapa kamu ya, mengajak bicara atau berkhotbah kepadamu, yang maksud tujuan si orang bodoh, karena kita kan punya maksud dan tujuan belajar, tiba yang harus kita temui kan mursid, bener, orang-orang yang arif makrifat. Tapi ketika ketemu dengan orang bodoh, maksa aja sih. Dalam hal beragama dia sok tahu, dalam hal berilmu dia sok ngerti, ya ngerasanya sok apa tuh, sok tua atau apa, sok senior, sok lebih dulu, orang lama katanya, ya senior, junior. Ada yang orang tipe seperti itu. Sebutlah mereka yang tong kosong nyaring bunyinya, orang-orang bodoh, jahilun. Dia dalam hal kebodohan, ya. Jadi pemaknaannya ketika si orang bodoh berkhotbah, yang dimaksudkan adalah si orang tersebut yaitu bermaksud menghitbah. Ustadz yang sering khitbah nih ya, yaitu meminang, menyampaikan maksud, mengajak untuk mengikuti, kan begitu. Berkhotbah si orang bodoh itu, ikut gua aja. Nah, model kita menemui orang yang tersebut ketika kita kurang paham tentang hal suatu ayat, suatu dalil, suatu makna, tentang hal doa, amalan, zikir, wirid, gitu kan ya, dipertanyakan, ternyata orang tersebut terkategori jahil, gitu loh, jahilun, ya dalam hal posisi kebodohan, nggak ngerti asal tebak asbun, ya dikira-kira nyata kirata, tapi kan ada buktinya, kan bisa kan begitu kan, nah terus dia ujub langsung merasa sakti tuh, ya. Makanya kalau hidup di alam dunia jangan di rumah baik gitu ya, jangan di majelis baik, piknik coba, kan begitu ya. Amalan ini salah-salahnya untuk diamalkan juga tajam, bener. Jadi bukan masalah elunya yang sakti, tapi memang amalannya yang penuh dengan karomah, begitu. Jadi dalam hal jika kita bertemu dengan orang-orang bodoh yang tidak kita maksudkan untuk belajar ke dia, qalu salam, ucapkan kepada mereka yaitu kata-kata yang mengandung keselamatan dan kesejahteraan. Dia selamat, kitanya pun selamat ya. Dan kita membiasakan diri di alam dunia dalam hal kita bertindak, berucap, yaitu saling selamat, menyelamatkan, walaupun terhadap orang yang tidak kita sukai, yang tidak kita tuju. Nah, ini juga mengacu kepada ketika ibadir rahman atau kita ya menjelaskan suatu perkara, hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang jahil, orang-orang bodoh, kita yang berkhotbah. Tadi kan yang berkhotbah kan si jahil. Nah, kita balik. Ketika kita nih yang sudah terbelajar, terbimbing, kita pengen mengkhotbahi orang jahil, juga ucapkan perkataan salam yang sekiranya saling selamat, menyelamatkan ya. Sifat yang kedua Al-Furqan 64, walladzina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyamah, yaitu ibadir rahman adalah orang-orang yang senantiasa dia yabituna dari kata butu ya, baitu, bayatan, buyutan, rumah, dimaknai rumah tempat tinggal, tempat istirahat. Kalau kerja kan di luar ya, pulang ke rumah, istirahat di rumah, bermalam di rumah, benar, berkumpul di rumah, belajar pun di rumah, merenungi di rumah ya. Dimaknai orang-orang yang bermalam atau menghabiskan malam ya untuk dia merenungi, mendalami makna-makna ibadah, dan juga mempersiapkan segala sesuatunya untuk esok hari ya, yaitu demi untuk Robnya, bahwa mereka atau bahwa ibadir rahman adalah sujudan wa qiyaman,
yaitu tetap dalam hal kesujudan, tunduk, nurut, taat, patuh kepada hukum aturannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setelah tunduk, apa kita akan selamanya tunduk saja? Kan begitu? Tidak juga. Segera perbuatkan kesujudan kita, perbuatkan, dimaknai dengan qiyamah, ya, berdiri, ngadeg, tegak. Paham? Jadi ketika bertemu dengan malam hari, ya, dimaknai di sini adalah yabitu, bukan alail, laila bukan, bermalam bukan, tapi menggunakan kata rumah, ya, bermalam di suatu tempat, bisa di rumah sendiri, di rumah ustadz atau mursidan, atau bisa di majelis taklim. Nah, tetap kita dalam hal sujudan wa qiyamah, ya. Jadi dalam hal pemaknaan tetap harus dalam hal belajar, ya, masih berkaitan tadi dengan ayat yang sebelumnya, ya, di ayat yang ke-64 ini masih berkaitan dengan yang tadi ayat 63, di mana kita berjalan di atas bumi kan siang. Nah, ketemunya sama malam harinya silakan direnungi dan dipersiapkan lagi untuk kehidupan besok. Kalau besok harus kerja, maka persiapkan dari malam. Kita akan ngapain besok nih? Kalau ada kendala, kita persiapkan apa solusinya. Jika besoknya ada rapat musyawarah, persiapkan malamnya mau ngapain nih? Bagaimana nih? Ya, tapi yang mengarah kepada keridhoannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimaknai juga dalam hal sujudan wa qiyaman, itu mengacu kepada tetap menjaga kewibawaan Anda sebagai orang yang beriman, sebagai abdinya Ar-Rahman. Jaga kewibawaannya, tetap dalam hal kepatuhan aturan main, dan laksanakan itu aturan main. Kadang patuhnya baik tapi tidak membawa perubahan, tidak kiaman, ya percuma. Ya, sekali-kali galak nggak apa-apa, yang penting orang brengsek minggir, kan begitu. Perlu sekali-kali galak. Kalau galak terus, ya kalau dapat hasil nggak masalah, yang galaknya doang. Yang parah lagi udah galak nggak ada yang takut lagi. Tengtingun. Ya, ya. Nah, dalam hal memaknai bayata, nah, ya, bayata rumah atau bermalam, ya, kita bisa memaknai ada hal-hal yang negatif di sini yang tidak boleh kita lakukan, ya. An-Nisa 81, An-Nisa 108, juga An-Naml nih. Kita pahami, ya. Di An-Nisa 81, dan mereka orang-orang munafik mengatakan, ya, yaitu yaquluna ta'atun, bahwa kewajiban kami hanyalah taat. Oh, gaya orang munafik ngomong ke Rasul, ya, yakni ketika akan tetapi apabila mereka telah pergi dari sisimu, ya, dari engkau Muhammad, sebagian dari mereka mengatur siasat di malam hari. Nah, di sini dimaknai yaquluna ta'atum faida barozu min indika baina ta'ifatum minhum ghairal ladzi taqul wallahu yaktubu ma yubayyitun. Nah, yubayyitun, bayata di sini. Nah, dimaknai bahwa sebagian daripada mereka mengatur siasat di malam hari, yaitu rapat untuk mengambil keputusan yang lain dari apa yang dikatakan tadi siang hari. Siang hari ngomongnya siap, malamnya mereka musyawarah ulang, rapat ulang, ya, yang pada ujung-ujungnya mereka bermaksud untuk tidak taat. Nah, ini aturan mainnya, ini secara riwayat, ini turunnya perintah perang kepada mereka, orang-orang munafikin Madinah, ya, munafikin Madinah. Ternyata mereka mengatur siasat untuk tidak ikut perang, dan dimaknai dalam hal ini maka berpalinglah engkau Muhammad dari mereka dan bertawakallah engkau kepadaku, kepada Allah. Cukuplah Allah untuk menjadi pelindung, ya. Dalam hal pemaknaan Quran surat An-Nisa juga di sini dimaknai keputusan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, yaitu mereka siapa? Tu'mah, ya, Tu'mah Bani Ubairik, ya.
yang dia mencuri, ya, mencuri, ngerampok, ya, dan mereka rapat untuk bermusyawarah bagaimana caranya nanti menyalahkan orang lain. Jadi nama dia bersih. Lempar batu, sembunyi romoh, sembunyi tangannya aja sembunyiin, ya. Jadi dimaknai di An-Nisa 108, ya. Ya tahfuna minan nas wala yastahfuna minallahi wa huwa ma'ahum id yubayyituna ma la yarda minal qaul wa kanallahu bima ya'maluna muhita. Mereka dapat bersembunyi dari manusia, akan tetapi mereka tidak dapat bersembunyi dari Allah, karena Allah beserta mereka. Ketika pada suatu malam mereka menetapkan perkataan keputusan rahasia yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sampai ibadir Rahman ketika merenungi, bermalam, menghabiskan malam, ya, itu hanya mengatur siasat untuk apa? Melaksanakan ketidaktaatan. Jangan sampai seperti itu. Ibadir Rahman mah untuk hal-hal yang diridhoi. Bagaimana besok adalah maslahat, ya, manfaat, paham? Nah, jangan sampai, wah apa itu Ustadz neranginnya salah, wah nggak beres, udah jangan ngaji Ustadz lagi, jangan ngaji sama Ustadz lagi, kan bisa jadi kan seperti itu kan? Padahal Ustadz sendiri menjebak. Coba sejauh mana mereka dalam hal memahami? Nanya enggak, coba gua ngasih materi cuman separoh. Coba dia mereka gantung nggak, coba ternyata pada lari. Siapa dalangnya nih? Si A. No, kan ketahuan, berarti Anda di situ adalah bayata, bermalam, ya, dalam hal Anda menyepi, dalam hal Anda berkumpul tapi mensiasati hal-hal yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi keburukan Anda. Manusia mah boleh dikelabuhi, tapi Allah tidak bisa dikelabuhi. Nah, bahkan dalam hal tingkatan makar, awas nih, dalam hal tingkatan makar, ya, dikisahkan An-Naml 48 sampai 50, yaitu tentang Nabi soleh dengan 9 pria yang tidak soleh. Ya, nabinya soleh, 9 pria tidak soleh, ya, di ayat 48. Dan adalah di suatu kota atau di kota, yaitu 9 orang laki-laki yang membuat kerusakan di muka bumi dan mereka tidak berbuat kebaikan, ya, wala yuslihun soleh, tidak soleh, jadi berbuat kerusakan, tidak berbuat kebaikan. Apa yang terjadi? Mereka, ya, mengatakan qalu taqasamu billahi. Hebat kan? Ini perencanaan makar, tapi mereka berkata yaitu adalah taqasamu billahi, bersumpahlah kamu dengan nama Allah, ya. Taqasamu berarti kosam di sini, sumpah. Bersumpahlah kamu atas nama Allah, dengan nama Allah. Berarti ini bukan orang kafir, ya, bukan orang fasik, ya, bukan orang-orang yang memang nggak tahu kepada Nabi Soleh. Ini orang beriman karena mereka mengenal Allah, bahkan bersumpah demi nama Allah. Jadi ini orang sendiri, kalangan sendiri, wong dalem, ya. Bersumpahlah kamu dengan nama Allah bahwa kita dalam hal ini sungguh-sungguh akan menyerang, ya, yaitu dengan secara tiba-tiba, yaitu keluarga soleh dan juga Nabi Soleh di malam hari. Kemudian kita akan katakan kepada pewarisnya atau kepada yang lainnya bahwa kita tidak menyaksikan kebinasaan mereka, ya, tidak menyaksikan kebinasaan keluarga mereka, ya, dan sesungguhnya kita adalah orang-orang yang benar. Itu siasat mereka. Lantas yang terjadi, ya, di ayat yang ke-50, mereka pun merencanakan makar, ya, dengan sesungguh-sungguhnya. Dimaknai dengan wama karu makron, wama karena makron, wahum layas urun. Mereka merencanakan makar dengan sesungguh-sungguhnya makar, dan kami pun Allah secara kersa kuasa, ya, merencanakan makar pula yang dengan sebenar-benarnya makar. Yang terjadi
wahum layas urun, mereka semuanya adalah dalam hal urusan tidak menyadari, syuur, sair, perasaan, ya, tidak merasakan apa-apa mereka. Ya terjadi bagaimana? Ketika 9 orang mengendap untuk membinasakan Nabi Soleh, berikut juga dan keluarga Nabi Soleh, ya, mereka melipir ke pinggiran bukit. Bukit itu nggak pernah gempa, nggak pernah copot satupun batu sebelumnya. Tiba-tiba bukit itu batunya rontok menimpa orang 9 itu, modar semuanya. Makar mana yang lebih hebat? Makar Allah. Jadi silakan Anda makar, silakan Anda memberontak, silakan Anda menggulingkan kekuasaan. Ya, dengan maksud dan tujuan mungkin Anda pengen jadi raja mungkin, ya, pengen jadi yang dianggap mungkin, ya, tidak masalah. Silakan saja. Tapi Allah lebih tahu. Mungkin manusia nggak tahu, ya, tapi Allah lebih tahu tentang hal kemaslahatan. Logikanya Allah masih butuh Pak Ustadz? Tidak. Kalau masih butuh pasti akan dilindungi, kan begitu. Nah, dia dibutuhkan nggak sama Allah dalam hal syiar? Jika tidak, hancur dia. Makanya tetapkan diri dalam hal kearahmanannya Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa, ya, ada dalam hal naungan rahmatnya atau ar-Rahmannya Allah Subhanahu wa taala, karena kita dibutuhkan. Banyak orang yang berdoa, moga-moga Pak Ustadz panjang umur, amin, moga-moga selamat sejahtera, amin, kan ya tambah baik, amin, tambah royal, amin, kan ya tambah gede usahanya kita semua, amin, kan begitu. No, jadi banyak yang mendoakan, piraku dimakar oleh orang-orang yang gak berpotensi, ya, terus terguling, ya, hati-hati, ya, itu ibadi mana. Makanya kita yang belum sampai ke tahap ibadi Rahman segera pahami kearahmanannya. Yang bagaimana sih tentang hal perintah? Apa perintahnya? Ya, perintah Allah kan banyak. Yang sampai kepada kita apa perintahnya? Lah itu yang harus diperjalankan. Tiada lain, perintahnya adalah apa sih? Ibadah kan? Ya udah ibadah, pengabdian, simple. Tinggal ibadah doang kok susah. Nyari pahala, pahala mah setelahnya ibadah. Jadi ibadah dulu baru ada pahala. Ya. Dalam hal ini para putra semuanya, yang ketiga, Quran surat Furqan ayat 65-66. Waladina yaquluna rabbana srifana azaba jahannam inna azabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Yaitu ibadi Rahman adalah orang-orang yang senantiasa mengatakan, berucap, ya Rob, jauhkanlah azab jahanam dari kami. Sesungguhnya azab jahanam itu menjadikan kebinasaan yang kekal. Kebinasaan yang kekal di sini dimaknai azabaha kana goroma. Loh, kenapa goroma jadi kekal? Kenapa tidak menggunakan hulud? Kenapa tidak menggunakan baki? Di sini pakai goroma. Goroma, ghinro mim, gorim, berhutang, orang yang terbelenggu hutang, gorim. Bahwa sungguhnya azab neraka jahanam itu keadaannya adalah utang, terhutang. Bisa dimaknai? Iya, karena kita pernah memaknai dalam hal maliki yaumiddin, yang menguasai hari agama. Dimaknai dengan din itu adalah hari pembalasan dengan agama, satu akar kata, ya, bahwa agama adalah pembalasan. Din juga dimaknai sebagai transaksi tidak tunai. Din itu tuh, jika Anda tidak bisa mentunaikan secara din, secara keagamaan apa yang diwajibkan oleh Allah yang tuniba kepada dirimu, statusnya Anda terhutang. Dimaknai dengan gorim. Itu pun kategori gorim, hutang yang kebebanan, tidak bisa membayarnya Anda, ya, belum sempat tobat mati duluan, gitu loh, belum sempat kiparat lari duluan, nah gitu loh, ya, sehingga ada terhutang di situ. Dan yang terjadi di akhirat itu seperti itu, ya.
hutang-hutang agama, hutang-hutang ibadahmu itu yang akan diperhitungkan. Dalam aturan main agama, semuanya yang mengatur secara yudabirul amrnya adalah Ar-Rahman. Ya, Ar-Rahman yang mengatur segala urusan itu Ar-Rahman. Ya. Jadi dalam hal pemaknaan, jauhkanlah ya Rob kami dari azab jahanam. Bahwa sungguhnya azab jahanam itu adalah sesuatu yang kekal, yang terus menerus ditagih, tidak akan pernah lunas kecuali Anda melunasinya. Bisa Anda melunasi hutang di akhirat? Bisa, kan ada syafaat. Alhamdulillah kalau dapat syafaat. Kalau kagak monyong, ayo mau ngandelin syafaat. Syafaat mah belakangan. Ya, kalau kita sudah nggak ketolong nih, ya dalam hal hisab nih, ya baru datang syafaat. Begitu. Lah ini judulnya kan udah masuk neraka, mau ngapain? Udah hisab, udah penimbangan kok. Ya, penghitungan sama perbuatan sudah selesai, penimbangan apa baik dan buruk sudah selesai, udah final. Bung neraka jahanam. Terus mau diangkat gitu, terpindahin ke neraka gitu. Surganya siapa yang begitu? Nerakanya siapa yang begitu? Ya, siapapun yang masuk ke neraka jahanam, siapapun yang masuk ke dalam surga, abadan mereka nggak pernah akan mau keluar dan tidak akan dikeluarkan. Ya, tetap dalam keabadian mereka. Apakah azab ataukah nikmat di sana? Ya, bahwa sungguhnya jahanam itu adalah seburuk-buruknya tempat menetap dan tempat kediaman. Ini mengacu kepada bimbingan si ibadir rahman, ini sudah memberikan bimbingan, ya, aladina yaquluna rabbana srif dan seterusnya. Jadi si ibadir rahman ini sudah mengatakan, sudah menyerukan kepada santrinya, awas jahanam itu azabnya seperti halnya orang yang berhutang. Contoh kasus dalam hal ini, ya, kalau berhadapan dengan sarjana hukum Romo tuh pakainya harus kasus terus. Ya, seseorang dengan kasus misalkan 10 kasus, ya, orang yang bodoh kan langsung menjebloskan 10 kasus, jebret, ya, penjara lah mungkin 6 tahun atau 2 tahun atau 4 tahun selesai kan. Tapi orang pinter, ya Pak Peri, ya, kasus kan satu kasus dulu kan, sodorkan satu kasus, jebret, persidangan, vonis penjara 2 tahun, biarkan, menjelang bebas kasuskan kasus yang kedua, sidang lagi dia, tambahkan setahun atau 2 tahun lagi untuk hukuman kasus yang kedua, menjelang keluar bebas kasus yang ketiga munculkan, sidang lagi dia 2 tahun lagi, berapa 2 kali 10? Hah? Ya itulah, ya, jika 10 kasus disodorkan sekaligus paling 2 tahun, 4 tahun, 6 tahun penjara. Tapi kalau per kasus sodorkan 20 tahun kan, yaitu dimaksud dengan azabaha karena goroma. Mau seperti itu? Jadi mau kapan tobatnya? Mau kapan insapnya? Mau kapan membatasinya? Mau terus maksiat? Dalam hal pemaknaan selanjutnya, sifat yang keempat, ya, dikatakan di Al-Furqan 67, waladzina idza anfaqu lam yusrif walam yakturu wa kana baina zalika qawama. Abdi-abdinya Ar-Rahman itu adalah orang-orang yang apabila dalam hal ini dia anfaku atau infakan, berinfak, ya, lam yasrif, dia tidak berlebihan, tidak melebihi, tidak pengen unggul, lu berapa cepet, wah gua gope, berapa gope, gua 1 juta, wah dia pengennya yusrif gitu loh, ya, pengennya lebih, walam yakturu, dan tidak pula koret, ya, tidak pula kitir gitu loh, tidak ngegem, ada duit tapi ngegem, lu berapa nyumbangnya 500, wah gua mah cepet aja lah, ya. Nah itu namanya kitir, lebih parah daripada bahil maksudnya. Dimaknai dengan koturo, ya.
Tapi yang diperintahkan adalah wakana baina zalika qawama. Nah, di sini ada kata qawama. Wakana baina zalik, cukup sebenarnya. Ya. Dimaknai wakana baina zalik, jangan berlebihan, jangan koret. Standar aja gitu loh. Di antara tengah-tengah itu. Misalkan ya, kemampuannya berapa nih di sini? Minimal 500, maksimal 1 juta. Ya udah kita ambil tengah aja. Berapa berarti? 75 tah. Ya sepakat 800. Oke, berarti kan itu kan apa namanya? Baina zalika. Ya di antara itu semua, di antara itu maksudnya di antara yusrif dan yaktur. Ya, di antara lebih dan di antara kurang, tengah-tengah, ambil tengah. Tapi di sini juga dimaknai qawama atau qawaman. Belum selesai ini ayat ini. Ini mengacu kepada berapapun yang Anda punya. Ya, mau gede silahkan, mau kecil silahkan, mau tengah-tengah silahkan. Qawama, Anda tegak di situ, istiqomah Anda. Ya, istiqomah. Nyumbang sebulan 1 juta demi majelis ini, istiqomahkan. Nggak perlu, nih gua 10 juta, cuma sekali, ngapain? Ya, udah kecil jarang-jarang lagi. Ngapain juga? Ya, lebih baik standar saja tapi istiqomah. Itu maksud dengan qawama. Kemudian sifat yang kelima, ya Al-Furqan 68 sampai 71. Nah, ini paling banyak sendiri nih pemaknaannya ini. Ya. Dimaknai walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtulunan nafsal lati haramallahu illa bil haq wa la yaznun. Ya. Wa may yaf'al dzalika yalqa atama, yaitu ibadir rahman, orang-orang yang tidak menyembah ilah yang lain beserta Allah. Kita memahami bahwa la ilaha illallah, tapi ini ya ada kategorinya orang yang menyembah ilah beserta Allah. Jadi dia double ilah. Ya. Siapa sih ilah tuh? Tuhan. La ilaha illahu warrahmanur rahim. Tiada Allah, tiada Tuhan melainkan Allah, yaitu Ar-Rahmanir Rahim. Ya. Jadi kalau bismillah ketemunya dengan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, ya berarti kaitannya dengan yang wajib hak untuk disembah. Tuh, diantaranya disebut di situ adalah Ar-Rahman. Ya, itulah sesembahan kita. Harus kita sujud patuh nurut di situ, yaitu hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita diperintahkan sujudlah kamu kepada Ar-Rahman, nurutlah kamu kepada Ar-Rahman, patuhlah kamu kepada Allah, gitu kan? Berarti itu mengacu kepada hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa taala, dimaknai dengan Ar-Rahman. Sujud kepada Allah, takut kepada Allah, ya, nurut kepada Allah. Apanya? Hukum-hukumnya. Yang mana? Berarti Ar-Rahmannya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nanti akan menjadi nikmat yang besar, menjadi nikmat yang panjang bagi kita. Itu pun kalau kita mampu menggali pelajaran dari Al-Quran sampai kepada akal faham. Sebab banyak ya di zaman sekarang ini, mana orang zaman sekarang, kita zaman old semua ini, bingung nih ngomongnya nih. Mana yang zaman now? Lu tadi. Ya. Beragama hanya menjadi bahan kebanggaan saja, tidak menjadi bahan pelajaran. Hanya sekedar bangga beragama Islam, udah calon surga gua. Saat jelek-jeleknya umat Islam pasti masuk surga, katanya ada syafaat Nabi. Itu kan dalilmu itu. Hati-hati lah. Itu perkataan dusta apa perkataan bener itu? Qurannya ngomong begitu enggak? Rasulnya ngomong begitu enggak? Tiba-tiba Anda ngomong begitu, bahan dasar dari mana? Ya, lihat pertama mereka dengan bangganya berislam, menyalahkan agama lain, konon katanya kafir. Padahal yang orang Islam sendiri boro-boro beriman, boro-boro ngerti sama Quran. Ngerti sama Quran, bacaannya doang, nggak mentadaburi, nggak menafsirkan dia. Ya, bagaimana Quran untuk diri, Quran diri bagaimana, gitu loh. Ya, jadi bangga hal pertama dalam hal kita berislam harus benar. Setelah itu jadilah Anda suatu kebanggaan tersendiri bagi Islam, bahwa Islam itu bangga adanya elu, gitu loh. Ya, adanya elu di dalam Islam, Islam itu bangga.
Jangan sampai lu yang sendiri yang merasa GR bangga beragama Islam. Lu boleh bangga beragama Islam, nah Islamnya nggak bangga, adanya lu bagaimana? Kan repot juga. Sedangkan yang punya Islam, yang punya lu Allah. Ya, Allah sudah menurunkan ketentuan lu harus menerima Al-Quran secara pelajaran, tazakur. Bukan hanya mikir tafakur doang, tapi tazakur sampai keambil pelajaran. Bukan sampai berhenti di situ saja menjadi mufasir, penafsir. Bukan. Ya, mentadaburi, menjalankan, menghayati Al-Quran. Ya, sebab mereka para ahli tafsir pun bukannya sekedar mengandalkan tafakur doang, tapi mereka sudah mentadaburi di alam. Ya, di alamnya, di masanya. Jadilah penafsiran yang sekarang kita pelajari. Apa selesai sampai di situ pembelajaran? Enggak. Lu pun sama harus bisa menafsirkan kembali dari hasil tadaburmu. Untuk siapa? Anak cucumu, keturunanmu. Paham? Jadi dalam hal ini adalah pemaknaan Al-Furqan 68, ya. Dan orang-orang dalam artian abdi-abdinya Ar-Rahman, ya, dia tidak berilah yang lain dengan menyertakan Allah, ya. Jadi hanya Allah saja, dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah untuk dibunuh, terkecuali dengan alasan yang jelas, kan begitu. Dan tidak berzina. Loh, jelas itu kan ibadah Rahman, kan. Wa may yaf'al zalika yalqa azama. Barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia, ya, yalqa azama. Yalqa dari kata liko, akan bertemu. Azama dari kata itsmun, dosa. Dia akan menemui dosanya. Dosa yang bagaimana? Ya, dimaknai di 69-nya, yudha'af lahul azabu yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan dia akan kekal di dalam azab itu dalam keadaan terhina. Kekal menggunakan kata wa yakhlud, khulud di sini sesuai. Muhana dari kata ihana, orang yang terhina, sesuai. Lah di atas tadi, ya, haunan, kehinaan diartikan rendah hati. Ya, itulah perlunya penafsiran, perlunya pentadaburan, biar tafsir juga kita jelas. Jadi tafsir tersebut soheh dan kita paham, maka kita ikutan soheh, karena kita sudah ada modalnya, yaitu ngerti dan paham, sehingga kita beriman. Benar. Modalnya beriman, modalnya yakin percaya adalah ngerti paham. Lah Anda ngomong yakin beriman, ya, kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, kepastian baik dan buruk, modal dasar imanmu apa? Ngerti kagak? Ngaji kagak? Ya, pesantren kagak? Belajar agama kagak? Tiba-tiba saya beriman kepada Allah, raimu enak aja. Ya, modal kayak lu pengen surga gitu. Surganya siapa? Ngaji dulu, punya majelis, punya mursyid, punya guru dulu. Ya, baru nanti Anda akan ada syafaat. Jadi mereka akan dilipat gandakan azabnya. Kenapa dilipat gandakan? Karena ini berkaitan dengan ibadir Rahman. Kalau ada ibadir Rahman yang mengaku nikmat gede abdinya Ar-Rahman, tapi dia melaksanakan dosa besar tadi, ya didobel urusannya dosamu itu, karena melanggar perintah dan melaksanakan itu dosa, ditambah efek-efek lain daripada Anda melaksanakan dosa, sehingga dimaknai di sini adalah asama, dosa menggunakan kata ismun, yang dimaknai dosanya merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain, namanya ismun. Jika baru sekedar merugikan diri sendiri, namanya khotoya, ya, khotoya namanya. Astagfirullah robal baroya, astagfirullah minal khotoya. Jadi itu memohon maaf atas kesalahan, kehilapan, dosa diri, gitu loh. Tapi jika sudah melibatkan orang lain, mukul, anarkis, bikin onar, orang lain kerugian, maka tingkatannya asama. Ya, ada yang lebih parah daripada itu, yaitu jaroma, dimaknai jirim. Ya, status orangnya mujrimun, pendosa. Ya, sekali nyopet, enakan.
nggak usah kerja dapat duit banyak, nyopet lagi, nyuri lagi, ngerampok lagi, begal lagi, betah dia. Pendosa itu namanya. Rugi diri, rugi orang lain, rugi orang banyak, rugi alam dunia, rugi negara. Kemudian di ayat yang ke-70, illa man taba wa amana amilan amalan solehah faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanah wa kanallahu ghafurur rahimah. Kecuali orang-orang yang bertobat, beriman dan mengerjakan amal soleh, maka kejahatan mereka akan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kebajikan. Dan Allah Maha dalam hal ini pengampun dan penyayang. Jadi masih ada kesempatan untuk bertobat. Kemudian setelah bertobat beriman. Setelah beriman Anda mengerjakan amal soleh. Jadi jangan betah di beriman. Anda dituntut untuk beramal soleh. Ciptakan kebaikan, kesolehan yang bermanfaat bagi diri dan orang lain, yang membawa perubahan baik pada diri dan perubahan yang baik kepada orang lain dan juga lingkungan. Itu namanya kesolehan. Ya, jadi terkecuali orang yang menyempatkan dirinya bertobat, kemudian beriman dan mengerjakan amal soleh. Kapan? Segera. Jangan sampai keduluan mati. Nanti kalau keduluan mati, nggak sempat tobat, nggak sempat beriman, bahkan udah beriman nggak sempat Anda memperbaiki diri dengan kesolehan, azabnya masih kategori 2 kali lipat. Ya, sekedar berlipat nggak masalah, lipatannya udah 2 kali lipat gitu loh, dilipat-lipat. Ayo Mas Roko. Ya, di ayat yang ke-71, wa mang taba wa amila solehang fa innahu yatubu ilallahi mataba. Dan orang-orang yang bertobat dan mengerjakan amal soleh tersebut, maka sesungguhnya dia bertobat kepada Allah dengan tobatan yang sebenar-benarnya. Ya, jadi yang namanya tobatan nasuha itu, tobat yang sebenar-benarnya itu Anda tobat, menyadari kesalahan, beriman kembali kepada aturan main kau sebagai makhluk untuk ibadah, dan memperbuat kesolehan, memperbaiki kerusakan yang kemarin lu buat semasa kekafiran. Perbaiki. Jika tidak ada yang bisa diperbaiki, ciptakan perbaikan baru. Anda soleh di situ. Ya, maka semua kesalahanmu akan dihapus, diganti. Bukan dihapus, maknanya di sini tadi dimaknai yubaddilul lahu. Jadi badal, diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sayyiatim hasanat, ya, kesalahanmu dengan kebajikan. Ya, ini dimaknai dalam hal ini para putra semuanya, makna dari Quran surat Al-Furqan ayat 68 sampai 71, ya, merupakan sifat yang kelima ibadir rahman, itu erat kaitannya dengan dosa perdosaan jaroimul yang berkaitan dengan had. Jadi jaroimul hudud, ya, dosa yang akan terbebas dari dosa perdosaan setelahnya melalui had. Iya, pembatas, sekat, jangan sampai bercampur. Ya, hukum hudud dalam hal kemurtadan dimaknai dengan joroma atau hudud, yaitu jaroimul hudud ar-riddah, ya, berkenaan dengan kemurtadan demi menjaga agama. Ya, sedangkan dalam hal membunuh jiwa yang diharamkan, mereka orang-orang yang beriman dibunuh oleh orang yang beriman itu sendiri tanpa ada alasan yang hak, tanpa ada izin dari Allah, ya kan? Nah, dimaknai jaroimul hudud al-baghi atau bagyu, ya, yaitu pembangkangan atau makar, ya, kepada aturan main agama, kepada aturan main negara, dan juga kepada menghilangkan jiwa seseorang. Nah, kemudian tentang hal zina, yaitu untuk menjaga keturunan dan nasab. Juga ada dalam hal zina, yaitu perkara qadzaf, ya, qadzaf, yaitu menuduh zina tanpa bukti, ya. Kemudian ada sarikoh, pencurian, ini demi untuk menjaga harta, hukum pencurian, ya, hudud sarikoh. Juga ada perihal hudud, yaitu hirobah,
tentang hal perampokan demi menjaga harta, jiwa, dan kehormatan harga diri seseorang. Ya, juga ada mengenai hal minuman. Ya, dan juga apa tuh mirsantika ya, dimaknai dengan hudud al-khomer, tentang hal minuman, yaitu untuk menjaga akal waras, tetap waras akalnya. Nah, setidaknya ini ada 7 hudud. Ya, 7 hudud. Ini juga aturan main secara Islam. Islam itu agama yang menyelamatkan. Sekalipun Anda kafirnya tralala gitu loh. Apa sih? Ya kafir banget gitu loh. Itu ya. Selagi Anda masih bisa sadar diri, masih bisa untuk ingin memperbaiki diri, tobat. Ya. Tidak selesai sampai kepada tobat saja, tidak sampai kepada selesai dalam hal Anda beriman saja. Ya, tidak selesai sampai hal kesolehan saja sebelum Anda melalui hukum hudud. Ya, dimaknai dengan hududullah. Hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada pada jajaran hukum jinayat. Selain hudud itu ada diat, denda. Ada juga penghapusan dimaknai dengan kafarat, kifarat. 6. Quran surat Al-Furqan 72. Walladzina la yashhadunaz zur. Ya. Wa idza maru bil lagwi maru kirama. Orang-orang ya, abdi-abdinya Ar-Rahman itu tidak memberikan yashadunaz zur, tidak memberikan persaksian palsu. Ya, apa yang kau lihat, apa yang kau saksikan, apa yang kau hadiri, nyatakan sesungguhnya. Keadaannya seperti apa, nyatakan. Jangan Anda mencoba membaik-baikan, melindungi sesuatu, tapi nyatanya Anda menyembunyikan sesuatu. Itu sama halnya Anda memberikan persaksian palsu. Ya, persaksian. Ada hadir melihat, memang kita terlibat di dalamnya. Itu namanya bersahadat. Kalau hanya baru diniat, baru hanya di mulut, ikror. Ya, ikrar 2 kalimat syahadat. Nah, ikrarnya itu secara 2 kalimat syahadatnya, syahadatnya itu harus dibuktikan, dipersaksikan. Jika la ilaha illallah, buktikan. Tuhanmu katanya la ilaha illallah, kenapa Anda menyembah ilah selain Allah? Bahkan menyembah ilah yang lain beserta Allah. Maksudmu apa? Tapi gua udah terlanjur, gua mau tobat. Boleh. Islam agama selamat. Ya, ada banyak cara, ringan. Ya, enggak langsung ponis kafir, kafir. Ye. Emang punya lu kafir? Masih ada banyak kesempatan untuk beriman. Tapi jika sampai kepada ajal belum sempat dia tobat, 2 kali lipat azabnya. Anda boros dalam kehidupan, menggunakan umur nggak manfaat. Ya. Jadi ibadir Rahman adalah tidak memberikan persaksian palsu, dan apabila mereka bertemu dengan orang yang senantiasa mengerjakan ya lagwi, perbuatan yang sia-sia, perbuatan yang mubazir, perbuatan yang tidak bermanfaat, tidak berfaedah, perbuatan yang tidak diniatkan, maka yang diperbuat adalah maru kiroma, lalui saja, lewati saja gitu loh. Ya, kiroma, tetap Anda menjaga kehormatan diri, wibawa diri. Ya. Jadi dimaknai dalam hal ini abdi-abdinya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memberikan persaksian palsu. Ya. Jadi hati-hati terhadap ikrar sumpahmu. Ikrar itu dimaknai dengan sumpah, keniatan hati. Maka harus ada pendasaran, pemondasian dalam hal keniatan, dalam hal sumpah. Jika Anda sudah menyertakan sumpahnya sungguh-sungguh, maka akan muncul persaksiannya pun sungguh-sungguh, persaksian yang sebenarnya. Jika sumpahmu main-main, iseng-iseng, maka persaksiannya pun urusannya akan iseng-iseng juga. Bisa jadi persaksian palsu. Keniatannya dulu di situ. Ya, kadang niatnya benar lillahi ta'ala, disuap, saksi palsu jadinya. Ya, karena keniatanmu nggak teguh. Ya, maka dalam hal urusan perkara sumpah, Quran surat Al-Baqarah
Dalam hal ayat yang ke-225, la yu'akhidukumullahu billagwi fi aimanikum walakin yu'akhidukum bima kasabat qulubukum wallahu ghafurun halim. Allah tidak akan pernah menghukum kamu yang disebabkan sumpahmu yang tidak disengaja. Tuh, nggak akan menghukum. Tapi Allah Subhanahu wa taala menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang disengaja oleh hatimu. Jadi kalau Anda punya keniatan jelek ya untuk bersumpah gitu loh. Nah, itu akan dihitung. Tapi kalau sumpahmu adalah bukan sungguh-sungguh, maka nggak akan diperhitungkan. Gitu loh. Ya, tidak bermaksud untuk menipu maksudnya. Ya, sebab banyak kejadiannya orang yang dipaksa berbohong karena dibawa ancaman. Ya, lu harus berbohong apa mati, kan begitu. Ya, orang yang cetek imannya kan dia langsung ngomong, demi iman Islam gua akan tetap yakni mati demi kebenaran. Saya katakan ilmu agamanya cetek. Yang baik adalah berbohong. Iya, berbohong. Tapi Anda hidup berkesempatan untuk tobat dan berkesempatan untuk memperbaiki, memperbuat amalan yang lainnya lebih banyak lagi daripada Anda mati pada saat itu ya, sementara Anda meninggalkan dosa masih banyak di belakang. Belum pernah kau perbaiki hanya karena tueng ledakan diri lantas masuk surga gitu. Raimu jawabannya. Enak aja. Itu dalam hal aturan, ambil kemudorotan walaupun sedikit tapi manfaatnya banyak gitu loh ya. Jadi boleh berbohong yang nggak bolehin siapa berbohong, enak aja loh. Awas nih, awas Palek nanti diperhatiin Palek. Enggak, saya ngomong begitu Palek ya. Awas nanti barangkali ada nih anak-anak muda Palek nih, awas kata LGP-nya bohong boleh yang penting untuk kebaikan. Nah, kata siapa? Nggak ada bohong demi kebaikan boleh, bohong tetap bohong nggak boleh. Iya, tapi kalau terpaksa, kalau memaksa segala macam, boleh silahkan. Tapi lewati dulu hukum had. Sementara dalam hal ini, para putra semuanya, di Al-Maidah 89 dikatakan, Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksudkan untuk bersumpah. Ya. Tetapi Allah akan menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang disengaja. Maka dalam hal ini fakafaratuhu, kafaratnya. Jadi bukan had lagi urusan sumpah mah, urusan persaksian palsu mah Anda bersedia untuk bersaksi tapi Anda memalsukan saksi, memalsukan diri dalam hal persaksian atau memberikan kesaksian palsu, maka bukan had lagi urusannya, bukan hudud lagi, kafarat. Ya, harus mengeluarkan kifarat. Yakni di sini dijelaskan bahwa kafaratnya dari pelanggaran sumpah tersebut yaitu memberi makan 10 orang fakir miskin, seperti halnya engkau memberikan makanan kepada keluargamu. Ya, Pak Peri biasa rendang, nah kan ya, Pak Alek rendang, Pak Arif rendang, maka ngasih fakir miskin juga rendang. Lah kita gesek petek, gesek petek juga dong ya, ikan asin itu kan, ngasih fakir miskinnya ikan asin juga. Kata orang miskinnya, gua kan udah keseharian makan ikan asin. Ya, awas nih. Atau jika Anda merasa mampu, timbang melanggar dosa timbang ya melanggar sumpah doang, ngasih makan 10 fakir miskin mah gampang. Berapa sih rendang atau masakan Padang? 20.000 ya. 10 berapa berarti? 200.000 cil kan begitu ya. Jika itu mampu, tutup tingkat yang kedua ya. Atau dalam hal ini adalah memberikan kepada fakir miskin 10 pakaian kepada mereka. Pakaian berapa? Cepek 10 cepek berapa? 1 juta. Kecil katanya. Tingkatkan lagi, bebaskan seorang budak. Ambil bawa pulang TKW di luar negeri suruh kembali ke keluarganya, lu jamin semuanya. Berapa juta? Ratus
Waduh, gua sanggup gua. Ya udah berarti apa? Kembali ke apa namanya? Memberi pakaian 10 setel. Nggak mampu juga, lagi nggak ada ordernya seret. Ya. Ya udah ngasih makan 10 fakir miskin. Aduh, nggak mampu juga, seret juga. Boro-boro mau ngasih makan fakir miskin 10 orang, buat makan diri aja udah susah, udah kalap. Ya salah lu, kenapa melanggar sumpah? Sumpah yang disengaja kok dilanggar. Maka kafaratnya pengganti itu semua, Anda berpuasa selama 3 hari berturut-turut. Itulah kifaratnya. Yang demikian itu adalah kifarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah dan kamu melanggar, dan jagalah sumpahmu. Ya, demikianlah Allah menerangkan kepadanya hukum-hukum agar kamu bersyukur. Ya, tadi dimaknai ibadir rahman itu adalah yang mampu mengambil pelajaran dan yang mampu untuk mensyukurinya. Jadi sekalipun dalam hal kategori manusia dalam berkehidupan diperintahkan untuk bersyukur dan bersabar, tapi untuk ibadir rahman tidak ada istilah sabar. Ya, tapi dalam hal ini adalah mengambil pelajaran dan mensyukurinya. Loh, emang kita ibadir rahman nggak boleh bersabar? Gimana urusannya? Sekalipun Anda harus bersabar, ya, dalam menghadapi segala situasi yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan keinginan, maka Anda bersabar, merasakan sabar. Anda bisa sabar dalam hal keterpurukan, itu merupakan suatu nikmat tersendiri yang harus engkau syukuri. Jadi bersyukur dalam hal menghadapi sabar, syukur-syukur juga, guys. Bisa bersabar itu apa bukan suatu nikmat tersendiri? Nikmat kan? Banyak orang yang terpuruk dia nggak sabar, tapi Anda terpuruk sabar, istimewa kan? Syukur, masih bisa untuk bersyukur di situ. Ya, namanya bukan asyukru tapi apa? Asyakur.